Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saat ini mari kita mau siapkan waktu, siapkan hati kita untuk kita memberikan pujian yang terbaik bagi Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami hari demi hari. Biar hari ini Tuhan, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah kami, melawat setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga lewat ibadah pendalaman Alkitab ini, kami akan menerima berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu nama yang besar
di atas segala raja. Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat waktu ini. Semua yang kami miliki tidak dapat kami banggakan. Karena itu semua datangnya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini dari-Mu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Segenap hati kami ada di tangan-Mu. Segenap hatiku ada di tangan-Mu. Amanku berlindung di dekat-Mu. Ini hidup kami, pakailah hidupku sesuai rencana-Mu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagi-Mu segala pujian, seluruh hidupku persembahkan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Tak ada yang pantas untuk kami banggakan. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini dari-Mu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Engkaulah Yesus.
kuasa dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggi. Hanya bagimu, hanya bagimu segala pujian. Kami berikan pujian bagimu Yesus. Hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak. Sekali lagi hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidup kami bagimu. Ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Layak lebih lagi. Hanya bagimu pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus, Kau Yesus layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu perhatian dengan kami. Engkau siapkan penolong, Roh Kudus, Roh penolong yang memberikan kami karunia-karunia supaya kami Tuhan siaga, supaya kami tanggap akan bahaya-bahaya. Kami diletakkan oleh Tuhan di dunia ini yang penuh dengan bahaya. Kami sadar itu. Kami butuh Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, buat kami tanggap, suka tanggap akan peringatan-peringatan-Mu. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuduskan hati kami, Tuhan, kuduskan seluruh Tuhan panca indera kami. Terima kasih, nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, baik yang berada di rumah saat ini khususnya. Mari kita beribadah dengan baik. Ya. Ibadah berarti saudara mengakui ada Allah, artinya Allah itu pribadi yang self-existence. Jadi ya dia tidak ada asal mulanya. Tapi itulah pribadi Allah, pencipta yang harus kita sembah. Dan dia memberikan kepada kita, bagi orang yang beriman itu anugerah-anugerah yang bisa menjadi alarm, ya, sinyal, tanda bahaya. Kita sudah menerangkan tentang kijang ini, penciumannya yang hebat,
Ya. Yang kedua, mata. Matanya ini keluar dari tengkoraknya, akan terbenam. Tapi mata dari kijang ini di luar tengkoraknya. Sehingga dia mempunyai suatu pandangan bisa 310 derajat. Manusia cuma 210 derajat. Nah, sore hari ini saya hubungkan antara mata dan telinga, sebab ini dua ini yang sangat-sangat penting. Dan sudah melihat gambar di bawah itu, telinganya satu menghadap ke depan, satunya bisa berputar. Nah, ini kehebatan. Kalau telinga kita ini ya terus begini aja, ya, nggak bisa berputar. Ada yang bisa berputar? Kalau bisa berputar itu mujizat, itu aneh, ya. Tapi telinga daripada kijang ini bisa berputar, ya. Jadi luar biasa. Hari ini kita bicara bagaimana kita ini bisa menawan hatinya Tuhan. Ya, gambar di sebelah kanan itu manusia. Saudara melihat, kalau ada seorang saudara akan kenal, mungkin hubungan, ya, bisnis juga, lihat lebih dulu matanya. Karena mata ini kata Tuhan apa? Pelita tubuh. Jadi kalau mata ini sudah nggak beres, wah pasti juga nggak beres. Jadi mata itu menunjukkan kepribadian orang. Nah, kita harus jaga mata kita. Saya yakin kalau sudah melihat gambar sebelah kanan, ya, manusia punya mata begini, wah ini pasti ini orang bersih, cemerlang, ya, dan sangat menarik. Nah, sama dengan kijang ini, punya mata yang begitu indah. Dan bulu mata yang luar biasa, ya. Karena itu kijang ini salah satu binatang yang betul-betul cantik. Karena itu pantas kalau Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai kijang juga mencari kita yang mempunyai sifat-sifat seperti kijang secara rohaniah. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Dalam Kidung Agung 1 ayat 15, inilah satu ucapan, ya, apresiasi dari Tuhan kepada gerejanya. Kidung Agung merupakan gambaran daripada hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Kalau kita baca itu tidak hati-hati, pikiran kita bisa porno. Ya, tapi ini Kidung Agung ini luar biasa. Ini salah satu kata-kata yang dalam, yang kalau orang baru yang membaca itu tidak bisa mengerti. Dan saya perlu berulang-ulang, walaupun pernah ada pengupasan dari seorang hamba Tuhan yang hebat, namun masih banyak yang tersembunyi. Ya. Sampai beberapa bulan yang lalu saya baca ulang kitab ini, dan hanya kitab ini tiap hari hampir selama sebulan saya baca karena kagum akan apa yang harus kita siapkan. Kidung Agung 1 ayat 15 berbunyi, lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Iya, saudara, Tuhan menilai orang itu cantik rohania atau tidak, itu di mana? Mata. Matanya bagaimana? Di sini katakan bagaikan merpati matamu. Jelas kita sudah tahu merpati itu adalah binatang yang digambarkan Tuhan tulus. Ya, kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus.
seperti burung merpati. Nah, merpati juga gambaran daripada Roh Kudus. Nah, kita ini sekarang hidup pada zaman apa? Kalau saudara lihat kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu ini adalah tentang kedatangan Tuhan yang berkaitan dengan gereja. Kalau kitab Daniel itu kedatangan Tuhan yang berhubungan dengan pemerintahan di bumi ini. Kitab Nabi Sakaria, kitab kedatangan Tuhan juga yang berhubungan dengan banyak soal Israel. Namun, saudaraku, khusus untuk kitab Wahyu adalah berhubungan dengan gereja. Dan gereja pada zaman akhir, Tuhan sudah kasih 7 gereja, maka gereja zaman akhir adalah gereja Laodikia. Dari kata Laos, people, manusia, rakyat, ya, dan Dikea. Dikea itu artinya judgment, ya, pikiran atau pertimbangan manusia. Jadi memang gereja pada akhir zaman ini lebih banyak pertimbangan manusia daripada firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah itulah Tuhan tegur, ya, kamu ini buta, kata Tuhan. Belilah kepadaku, ya, minyak untuk apa? Melumas matamu supaya bisa melihat. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi cantik. Ya, Kidung Agung 4 ayat 1 diulangi lagi. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Iya, cantik engkau, kata Tuhan. Cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Jelasku 2 kali dikatakan bahwa kecantikan itu berhubungan dengan mata. Ya, dan kita tahu itu bicara soal iman, mata iman, karena iman itu melihat yang tidak kelihatan. Ya, saudaraku, kita tahu dalam Injil Matius waktu Tuhan bicara tentang mata, maka Tuhan berbicara begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya, tadi saya katakan mata itu berhubungan dengan iman, belief system. Nah, keyakinan saudara apa tentang hidup ini? Ada orang yakin kalau kaya itu wah segala-galanya. Ada orang yakin bahwa dunia ini ya sudah sebentar akan lenyap. Dan kita ini hilang begitu seperti gas. Bahkan ini dipercayai oleh sekelompok gereja yang menganggap gereja Kristen. Ya. Jadi mereka percaya kalau orang mati itu ya seperti gas hilang. Sudah tidak ada bekas. Tuhan tidak berkata begitu. Manusia memang ditentukan satu kali mati, tapi setelah itu akan datang penghakiman. Karena itu yang Tuhan minta, bagaimana mata kita? Karena mata ini pelitanya tubuh. Kalau mata kita baik, tubuh kita ini akan terang. Jadi itu artinya perbuatan tubuh ini akan terang. Jadi bukan gelap. Dan banyak perbuatan gelap, dagang gelap, hubungan gelap, ya uang gelap. Saudara, jadi kita mesti mempunyai mata yang betul-betul memandang kepada sesuatu yang kekal.
Minggu lalu saya sudah terangkan dalam Efesus 1 ayat 18, walaupun jemaat Efesus sudah punya iman dan kasih, tapi Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu untuk membuka mata hatimu. Nah, jadi banyak orang sudah punya iman yang baik, tapi imannya belum mencapai apa yang Tuhan maksud. Iman yang punya pengharapan akan kemuliaan Allah dan kuasanya, yaitu kebangkitan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita tidak mempunyai orientasi kemuliaan Allah dan kuasa kebangkitan, karena itu kalau kita menghadapi pandemi jangan kita takutnya bukan main. Kita harus yakin ada kuasa kebangkitan. Kalaupun ada pendeta-pendeta mungkin kena COVID mati, kami percaya kalau dia benar cinta Tuhan, maka ada kuasa kebangkitan yang membuat orang itu nanti akan ketemu Tuhan dan dalam kemuliaan. Karena itu hati-hati dengan hidup kita, yaitu mata iman kita ini. Apa yang kita lihat. Dan ini berhubungan dengan apa? Dengan harta. Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ya. Karena itu kalau orang terikat dengan harta, banyak orang takut memberikan pada Tuhan. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan harta. Khawatir. Banyak orang sekarang sudah siap-siap. Ini pandemi. Mungkin bisa lama ini. Ya, sudah mikirkan, wah saya mesti apa ya? Yang berikut ini. Ini nanti bisa bahaya ini. Ya, sekarang banyak orang sudah mencari tanah untuk tanam-tanam dan sebagainya. Nanti bagaimana keadaan dunia ini? Ya, saya berkata saya nggak tahu. Yang saya tahu kalau keadaan dunia buruk, maka Tuhan pasti datang. Ya, karena hati kita ini terikat dengan harta itu. Dan itu yang menentukan arah pandangan kita. Pandangan kita pada dunia dengan kemuliaannya, atau kepada sorga juga dengan kemuliaannya. Ya. Jadi kalau begitu apa toh yang disebut kecantikan di mata Tuhan? Ya. Dalam kitab Mazmur dikatakan kita harus yaitu berhiaskan, ya, indah, kita cantik, beauty, ya, itu oleh karena apa? Oleh karena kekudusan. Jadi mata yang kudus. Ini loh, mata kita ini mesti disucikan. Seringkali kita melihat harta dunia, kemuliaan, ya, dan mungkin juga seks, dan seringkali terganggu, apalagi sekarang dengan adanya internet, dikasih tontonan, membuat mata kita ini bisa bias, tidak bisa melihat kemuliaan Allah, dan mata kita bisa terseret kepada materi, kepada barang-barang yang kelihatan, tapi kehilangan arah untuk melihat yang tidak kelihatan, yang kekal. Jadi kecantikan di mata Tuhan itu adalah mata yang kudus, yang mendambakan kemuliaan Allah. Saya sudah katakan berulang-ulang, Yohanes 5 ayat 44 berkata, bagaimana kamu bisa percaya, kamu yang mencari kemuliaan satu sama lain, tapi kamu tidak mencari kemuliaan Allah. Jadi percaya yang genuine, percaya yang betul-betul sejati itu, orientasinya itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang bisa menawan hatinya Tuhan sang mempelai laki-laki itu. Kalau saudara orientasimu kepada kemuliaan Tuhan, maka itu akan
mendebarkan hati Tuhan. Saudaraku, waktu saya baca Kidung Agung ini, aduh, Tuhan itu juga seperti manusia ya. Kalau sudah manusia itu waktu mulai berpacaran gitu, begitu dek kelihatan gitu, wih, jantungnya ini bisa ya mulai degap-degup. Ya, ada sesuatu ya, kasih. Ini satu keadaan di mana manusia alami, begitu juga Tuhan. Dan waktu saya baca ini, Tuhan, Engkau kok begitu memperhatikan kami. Jadi kalau ada seorang yang kudus, hidupnya kudus, itu hati Tuhan itu degap-degup. Ya, dia sangat tertarik. Kidung Agung 4 ayat 9 sampai 11. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Saudara, ini suatu pernyataan di sini, pengantenku 3 kali. Jadi betul-betul ini menunjukkan gereja penganten. Betul-betul sudah pribadi-pribadi yang Tuhan sudah yes ini. Dan ini pasti menjadi buah sulung yang pasti akan Tuhan angkat lebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengucapkan ini pengantenku, bukan kekasih. Tapi pengantin. Ini ucapan pertama dalam Kidung Agung, satu penegasan kata penganten. Ya, jadi Tuhan melihat gerejanya yang betul-betul mencintai Tuhan ini. Nah, ini yang aku pilih ini. Ini pasti ini nanti aku lindungi, pasti. Ya. Kenapa? Karena ini mendebarkan hati Tuhan. Keindahan dari manusia yang percaya, yang rela memikul salib, yang mau bayar harga. Tuhan, aduh, Tuhan gak bisa tahan. Kalau melihat anak-anak Tuhan yang rela ditekan-tekan, dilecehkan, dibully, tapi dia tetap setia, dia bisa bersyukur. Tuhan, aduh, hatinya, ini adalah kekasihku, ini pengantenku, kata Tuhan, mendebarkan dengan satu kejapan mata. Ya, saudara, nah, bukankah ini sesuatu yang membuat Tuhan itu nanti taruh perhatian full? Waktu saya berdoa, saya berkata, Tuhan, mari Tuhan bicara. Saya yakin kalau seseorang sudah jatuh cinta, maka mulai ada namanya dialog. Ya, maka hadaplah kepada Tuhan kalau berdoa itu dengan mata yang kudus. Dan Tuhan berkata, aku gak tahan. Aku gak tahan. Aku pasti akan mengatakan sesuatu. Ya, saya ulangi, engkau mendebarkan hatiku dengan satu kejapan mata. Nah, mata yang bagaimana? Yang membuat Tuhan itu bisa terpukau, yang menawan. Sekali lagi Kidung Agung 1 ayat 15 berbunyi, Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Iya, bagaikan merpati matamu. Mata merpati, sekali lagi, adalah mata yang dilumas oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang dilambangkan juga sebagai merpati. Itulah mata hati.
yang dituliskan oleh Paulus, mata hati dari orang yang beriman, yang melihat kemuliaan Allah sebagai sasaran yang hidupnya. Saya melihat beberapa saleh-saleh Tuhan itu sangat memukau Tuhan. Sehingga Tuhan kadang-kadang kalau menghadapi ya orang-orang demikian yang kadang-kadang dibully, dihina, Tuhan tidak banyak berbicara. Tapi Tuhan hadir dan Tuhan menampakkan kemuliaannya. Ya, begitu Tuhan menampakkan kemuliaannya, maka orang-orang yang membuli itu semua diam. Satu kali pendeta terkenal Moody adalah pendeta yang sederhana. Dia dulu tidak lulus sekolah, SD saja tidak. Dia jual sepatu mula-mula, tapi dia cinta anak-anak. Dia mulai dengan sekolah minggu. Ya, karena itu pelayanan yang betul itu juga mulai terlihat waktu orang itu mulai perhatian dengan anak-anak. Karena itu pendeta-pendeta yang dulunya juga melayani anak-anak, itu umumnya saya melihat itu hamba Tuhan yang setia. Ya, saya dulu juga melayani anak-anak. Sundoro juga melayani. Pak Ian ini juga melayani sekolah minggu. Jadi bukan orang-orang gede yang punya, yang punya duit dan sebagainya dilayani. Bukan, anak-anak yang nggak bisa balas. Nah kalau hati kita mulai dari anak-anak itu, maka itu pelayanan yang murni. Ya, hati kita terpukau dengan anak-anak ini. Saudara, jadi betapa pentingnya mata kita ini mesti melihat pelayanan. Ya, bagaimana mengubah manusia yang hina itu. Manusia yang tidak punya arti itu supaya bisa berubah. Ya. Dan kita melihat itu dimiliki mata demikian oleh saleh-saleh Tuhan yang membuat kemuliaan Allah hadir waktu mereka dibully. Ya, saya tuliskan beberapa pribadi ya yang mempunyai mata yang sangat memukau Tuhan. Yang pertama itulah Musa. Saya berkata, tidak ada di Alkitab orang yang hebat seperti Musa ini. Ini salah satu tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama. Ya. Nanti kita baca bagaimana Musa tiap kali dia dihina, dia dilawan, dia tidak marah, enggak. Apa yang dia lakukan? Dia berlutut selalu. Lalu apa? Cari wajah Tuhan. Nah, mata Musa yang menatap Tuhan membuat hati Tuhan berdebar. Wah, ini kekasihku, ya biji mataku, mau diapakan sama orang? Apa yang terjadi? Tuhan hadir. Tiap kali begitu. Kan itu hamba-hamba Tuhan, kalau dikuyah-kuyah, dipres, dikata-katai, nggak perlu balas. Itu pengalaman saya sudah berulang-ulang. Ya, dihina. Pak Yan saksinya, Pak Yan juga kena hina sekali. Ya, habis-habisan menghinanya. Dan mungkin Anda tidak pernah mendengar hinaan yang paling kotor dalam bahasa Belanda. Saya alami 3 orang bicara, menekan saya. Dan salah satunya berkata perkataan yang katakan kotor. Ya, bahasa Belanda itu vies. Ya, jadi kotor, kata-kata kotor. Saya cuma diam sekarang. Saya cuma menangis, Tuhan, tolong saya kuatkan. Saudara,
Apa yang terjadi? Waktu saya dikata-katai begitu, saya cuma berteriak sama Tuhan. Dan kemuliaan Allah hadir. Kenapa saya tahu kemuliaan Allah hadir? Setelah saya nangis, mereka semua diam. Tidak melanjutkan terus membuli saya. Diam. Ya, tercengang mereka. Saya pikir Allah membela saya. Saya nggak perlu bela diri. Ini pengalaman, dan ini dialami Musa berulang-ulang. Kalau sudah baca, lihat. Selalu kemuliaan Allah hadir. Awan waktu itu ya. Yang bisa dilihat oleh orang-orang. Dan mereka, waduh, Tuhan datang ini. Kita mau diapakan ini? Begitu juga Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya tertulis 50 kali kata kemuliaan. Ya, luar biasa. Ini orang yang luar biasa, Nabi Yesaya. Yeskiel, orang yang luar biasa, Nabi yang luar biasa. Di dalam kitab Nabi Yeskiel 24 kali. Dia punya pengalaman, kemuliaan. Paulus juga. Pertama kali dia bertobat, dia melihat kemuliaan Allah. Dan dalam Kisah Rasul 26 dia berkata, oleh karena penglihatan itulah aku tidak dapat, aku mesti taat. Saudara, biar mata kita memandang kemuliaan Allah. Kalau sudah bisa dengan mata imanmu, yaitu kalau engkau berdoa lalu Roh Kudus ambil alih, itulah roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14 mengatakan, roh kemuliaan ini diberikan waktu orang menderita. Ya, nah seperti saleh-saleh Tuhan ini. Kita tahu menurut ya berita yang tidak ada di Alkitab bahwa akhir hidup pada Yesaya itu memang digergaji oleh Manase, anak daripada Hizkia yang dulunya dekat sekali dengan Yesaya. Tapi anaknya justru jauh dari Yesaya. Saudara, tapi oleh karena Yesaya pernah melihat kemuliaan Allah, dia kuat menghadapi apapun, badai hidup yang dahsyat, dia bisa bertahan. Mari kita melihat pengalaman Musa ini. Keluaran 24 ayat 15 sampai 18. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Waduh, 40 hari 40 malam dia tinggal di atas gunung. Untuk apa, berdoa dan berpuasa tanpa makan dan tanpa minum. Coba tanya dokter, orang bisa enggak? Pasti mati. Pasti mati. Ya, tante saya luar biasa berani. Diambil puasa 40 hari tanpa makan. Tapi masih minum air putih. Tapi dia berkata, ada satu saat saya nggak kuat. Dan saya perlu minum madu sedikit. Kalau nggak tahan. Panas. Ya. Saya cuma 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Waduh, tubuh saya panasnya bukan main. Ya, saudaraku.
Bayangin kalau sudah tidak makan, tidak minum. 40 hari, 40 malam. Dan Musa melakukan bukan sekali. Kalau sudah Anda perhatikan Alkitab, dia melakukan sampai 3 kali. Dan saya rasa tidak ada orang yang tertulis di Alkitab sampai melakukan 3 kali berpuasa. Dan puasanya baru dia turun. Wah, dia balik lagi. Lanjut. Wih, saya nggak tahu waktu dia turun makan apa enggak. Tapi dia lanjut. Naik lagi. Nggak tahu berapa waktu itu karena harus ya bikin batu yang dibentuk tentu cepat-cepat bisa, lalu langsung naik lagi. Dan itu dilakukan sampai 3 kali. Saudaraku, kita melihat kemuliaan Tuhan memampukan Musa untuk berada 40 hari 40 malam di atas gunung yang dingin tentunya. Itu kalau orang tidak mempunyai satu tubuh yang fit, mana bisa. Saudara saja yang sudah ke Israel, dibawa ke situ sudah keok, betul nggak? Naik gunungnya aja sudah capeknya bukan main. Saudaraku, ini berpuasa lagi, tanpa makan, tanpa minum. Mana mampu manusia biasa kalau tidak ada kuasa yang mendampingi, penolong Roh Kudus. Saudara, pengalaman Yeskiel ini, Yeskiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Iya, perhatikan orang kalau sudah mata rohaninya bisa melihat kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi maka yang berikutnya itu dia bisa sembah sujud. Ini dia berkata, ini Tuhan yang benar. Dan itu pengalaman daripada Abraham waktu dia mula-mula dipanggil Tuhan. Bukan dalam kitab Kejadian ditulis, tapi Stefanus dengan hikmat Tuhan dia memberitahu. Kisah Rasul 7 ayat 2 berkata, Allah yang Maha Mulia menampakkan diri pada Bapak Abraham. Jadi waktu itu langsung Bapak Abraham mau keluar dari tanah airnya, dia tidak tahu kemana. Kenapa berani? Karena melihat kemuliaan Tuhan. Dan saat itu seperti apa yang pasti dialami oleh Yeskiel, dia sembah ini Allah ini yang betul ini. Dan waktu dia sembah, apa yang terjadi? Mendengar suara. Perhatikan rentetan ini. Jadi perhatikan urutan ini. Pertama, mata melihat kemuliaan Tuhan. Dalam beberapa orang pengalaman yang sekarang kita sering dengar di YouTube, bahkan orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka mendapat penglihatan Yesus hadir, betul enggak? Lalu melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Ini orang-orang yang belum pernah dengar nama Yesus sekalipun. Ya mungkin dengar tapi nggak ngerti apa-apa. Tapi mereka punya pengalaman melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Dan begitu mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka lalu yes ini. Ya. Disebut Allah. Allah itu artinya sesuatu yang harus dipuja, disembah, sesembahan. Kalau kita sudah berkata Allah, God, itu sesembahan. Ya, kalau bicara Tuhan, itu artinya yang berkuasa. Tapi kalau Allah, itu berarti ini mesti disembah. Ya, jadi kalau orang sudah melihat kemuliaan Tuhan,
Dia suka sujud menyembah Tuhan. Dan kalau orang itu sudah suka sujud menyembah Tuhan, maka dia mulai mendengar suara. Ya, dan suara Tuhan inilah yang memberikan dia iman, yang membangun, yang memberikan kekuatan dia untuk bisa tahan menghadapi segala masalah. Jadi mata yang melihat kemuliaan Tuhan itu membuat telinga mudah menangkap. Coba perhatikan orang-orang yang dipanggil Tuhan yang dulunya bukan Kristen. Ya, sudah dengarkan sendiri kesaksian. Begitu banyak sekarang kesaksian. Mereka dikunjungi Tuhan kadang-kadang di rumah sakit. Mereka melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Lalu apa? Mereka mendengar suara. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, Saulus ini dulu memusuhi orang Kristen habis-habisan, menyeret. Ya, bahkan sampai dia keluar negeri untuk apa? Untuk mencari orang Kristen. Orang-orang Yahudi waktu itu yang sudah jadi Kristen diseret, ditimpukin, termasuk Stefanus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Itu matinya juga oleh karena Saulus. Saudaraku, dia begitu giat untuk menghantam orang-orang Kristen. Tapi waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, cahaya kemuliaan Tuhan menerpa dia. Dia jatuh ke tanah. Dan apa yang terjadi? Dia mendengar suara. Ya, jadi penglihatan ini membuka telinga. Sehingga mulailah ada satu hati untuk mau dengar. Tadinya nggak mau dengar. Dan perhatikan, mata dan telinga ini dua hal yang sangat penting dibuat oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, karena itu saya gabungkan dua ini. Kalau pertama penciuman saya terangkan secara khusus sendiri. Tapi telinga dan mata ini dua ini. Karena ini sangat penting untuk iman. Iman datang dari mana? Dari mendengar. Betul? Karena itu telinga ini sangat-sangat penting. Tapi telinga ini bisa mendengar kalau kita mempunyai mata yang bisa melihat. Ya. Dan itulah iman. Iman juga. Jadi mata yang melihat kemuliaan Tuhan ini membuat telinga itu makin terbuka. Coba perhatikan gambar ini. Ya, sudah akan melihat gambar ini ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena gambar ini sudah lihat ini telinga ini menghadap ke depan. Tapi ini enggak ini. Coba perhatikan ini juga. Ini menghadap ke sini nih telinganya. Tapi ini menghadap ke sana. Ya, ini telinga menghadap ke kita ini. Tapi kalau ini menghadap ke sana, kok bisa ya? Jadi kijang ini bisa muter telinganya. Suara itu dari mana ini? Radar. Dia cari suara ini dari mana ini? Ini gambar yang lebih jelas. Ini tentu di antara pohon ya. Ini pohon, ini pohon. Ini telinganya, ini ke belakang ini. Ini ke depan ini. Ya. Jadi satu telinga bisa ke belakang, satu telinga bisa ke depan. Wow. Untuk apa? Ini berarti betapa penting bagi
kijang ini mempunyai kepekaan terhadap suara. Tapi orang-orang sekarang ngerti, gimana bisa mengelabui ya. Saya baca, orang-orang berburu dilarang memakai blue jean. Sekarang orang makin pintar karena diselidiki terus, karena warna biru itu sangat bisa dilihat. Ya, karena itu mereka suka pakai loreng-loreng gitu. Dan kadang-kadang nempel di pohon dengan baju loreng-loreng. Jadi sepertinya daun-daun. Jadi nggak diperhatikan, tapi pegang panas. Nah, kena lah. Ya, saudaraku. Jadi anugerah telinga yang dapat berputar ini, membuat kijang ini bisa sangat peka dari mana suara ini datang. Ya, jadi dengan bantuan 3 indera yang sangat penting, yaitu penciuman, mata, dan pendengaran, kijang ini lalu bisa mendeteksi ini bahaya, ini bahaya. Nah, bukankah ini juga Tuhan berikan pada kita? Saya sudah terangkan penciuman itu yaitu karunia, membedakan. Jadi kita mesti bisa, ini suara ini firman ini nggak benar ini. Kita bisa membedakan, ya. Lo mata kita, mata iman untuk melihat apakah ini menuju kepada kemuliaan enggak ini. Dan juga beritanya ini, berita apa ini, benar apa tidak. Karena itu Tuhan minta supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa nangkap firman Tuhan. Ya, bukan lambat, tapi cepat. Wah, ini yang benar ini yang salah ini. Ya, kenapa Karena bahaya. Banyak orang sekarang dengan adanya sekarang lockdown ini, orang semua di YouTube lalu mendengar sini, mendengar situ. Untung kalau benar yang bicara. Kalau nggak benar gimana? Saudara, karena yang disebut kekristenan yang nggak benar, itu juga bicara di YouTube. Dan banyak mengajar yang nggak benar. Ini kan ribut juga di Indonesia tentang Allah Tritunggal saja. Ada yang enggak percaya Tritunggal. Satu, ya, satu pribadi, tapi dia berlaku seperti bapak, ayah, dia juga berlaku seperti anak. Ya. Dia juga berlaku seperti ibu, kan bisa, single parent. Nah begitulah Allah kita. Wah, kontroversi dan mereka pakai ayat-ayat. Banyak orang juga bisa kena. Ini bukan orang-orang yang bodoh. Yang juga pakai ayat Alkitab dengan tepat. Ini membingungkan. Karena itu kalau saudara tidak cinta kepada Tuhan, saudara bisa yang namanya bias. Dan Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, apalagi kalau ada mujizat. Ditambah dengan fakta mujizat. 2 Tesalonika mengatakan nanti kalau antikris datang, dia akan mengadakan mujizat. Dan Tuhan izinkan itu, Tuhan berkata, untuk menguji kita, apakah kita cinta kebenaran apa tidak. Wow, Tuhan itu juga kok dibiarkan toh gitu, ya toh. Sama seperti sekarang, misalnya Kemelut di Indonesia ada beberapa orang kok dibiarkan toh ya. Saya berkata Tuhan juga kok sepertinya tanda petik membiarkan iblis operasi, bahkan bikin mujizat.
banyak orang Kristen yang bisa murtad. Ada enggak? Ada. Ya. Dan bikin lihat itu. Wih, diberkati. Wah, iya benar juga ya itu. Nah ini yang benar nih, kekristenan benar ini. Jadi sekarang ini orang kalau nggak punya fondasi yang betul-betul kuat, dia mudah diombang-ambingkan. Dan ini cengkeraman iblis yang paling bahaya. Ya, Yakobus 1 ayat 18 sampai 20. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Iya, ayat-ayat ini sudah saya kupas di doa malam. Tapi waktu itu sampai ayat 18, lalu ayat 19 perikop yang lain. Tapi kali ini saya gandengkan. Kenapa saya gandengkan? Karena ini juga ada relasi, related begitu. Atas kehendaknya sendiri, iya Tuhan menjadikan kita. Jadi kita ini dijadikan. Kalau kata dijadikan, itu berarti harus proses. Oleh apa? Firman. Nah, kata dijadikan ini proses. Ya. Dan prosesnya oleh firman. Dalam Roma pasal 6, firman itu seperti molding. Molding itu cetakan, ya. Jadi misalnya ini, ya mic ini bentuknya kalau ada seri nomornya sama, bentuknya semua sama dengan ini. Dan itu semua dikerjakan dengan alat cetak molding. Dari apa? Dari bahan yang tadinya tentu metal, dipanasi, leleh, lalu dituangkan, dicairkan, lalu dimasukkan untuk dicetak. Begitu juga hidup kita. Hidup kita ini kalau mau dibentuk oleh Tuhan, mesti dicairkan lebih dulu. Tidak dapat tidak. Ya. Dan waktu dicairkan itulah kita mengalami sesuatu yang enggak enak. Karena harus lewat panas. Penderitaan. Kalau bicara soal panas, berarti penderitaan. Karena itu kalau sudah dijadikan oleh firman, itu biasanya lewat molding, remasan tangan Tuhan. Tangan penjunan yang mulai membentuk engkau dan kau merasa sakit. Aduh. Kok Tuhan biarkan saya begini? Ya memang. Karena Tuhan mau bentuk saudara. Ya. Supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Nah ini tujuannya. Ya. Kalau kamu sudah tahu ini. Maka Tuhan kata, hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk dengar. Jadi kamu ini mengalami penderitaan itu saat engkau cepat dengar firman Tuhan. Banyak orang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, tapi ya hanya cari dokter, kesembuhan. Mestinya itu kesempatan untuk kenapa ya saya begini nih? Saya mesti cari Tuhan, Tuhan bicaralah Tuhan. Itu kesempatannya sangat penting. Cepat dengar, lambat berkata-kata. Kok dihubungi dengan lambat marah? Kenapa? Ya karena ini, ini saya baik. Kok Tuhan izinkan begini? Kadang-kadang orang itu marah sama Tuhan.
Ada problem, loh, Tuhan aku ini sudah begini loh. Ya seperti Ayub lah. Ayub kan marah sama Tuhan. Betul nggak? Dia nih, Tuhan aku ini kan sudah baik. Kok Tuhan izinkan begini? Apa engkau nggak lihat kebaikanku? Sebetulnya Tuhan ingin lebih baik, Ayub yang lebih baik. Ya, Ayub sudah baik, tapi bukan the best. Dia perlu diperbaiki. Jadi kalau kita ingin luput dari korban dimangsa si jahat, karena waktu kita diproses itulah, iblis itu mulai, ayo marah kamu sama Tuhan. Kalau sudah marah, wah dimangsa. Ya. Jadi kalau kita ingin luput dari korban dimangsa, kita harus mengenal kebenaran. Karena kebenaran inilah yang membebaskan engkau. The truth shall make you free. Waktu kita mulai kenal kebenaran, kita mulai merdeka dari ketakutan. Ya. Kalau orang masih takut, berarti apa kata Tuhan? Kurang kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena itu ukurannya. Ya, jadi kalau sudah mulai, waduh, ini pandemi, waduh, ini chips ini nanti, waduh, semua mau dipasang, ini piye. Tadi pagi saya sudah dapat info, ini sebentar lagi maksa lewat pandemi ini, justru ini kesempatan untuk dunia, makanya kalau sudah nanti keluar negeri lain kali, saudara nggak dicip, oh nggak bisa. Anda nggak terdata di tempat kami, aduh, sulit. Ya. Jadi waktu saat kita dijadikan firman kebenaran melalui proses, saat itulah kita diminta untuk cepat dengar. Ya. Dan lambat marah, jangan marah-marah dulu. Mungkin sama si A yang Tuhan izinkan menghantam saudara. Mungkin si B yang itu kawanmu, kok dia mentolok banget gituin saya. Ya. Kalau Anda percaya, semua terjadi dalam pengetahuan Tuhan. Tapi ini untuk orang yang lurus tuh ya. Jadi nanti kalau sudah ditangkap polisi karena mencuri, dalam pengetahuan Tuhan, bukan, itu salahmu sendiri. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan itu dalam pengetahuan Tuhan, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Oleh karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau ikut Engkau dengan baik. Kami mau belajar dengar suara-Mu. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Dan kami mau ikut sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk dengar suara-Mu. Ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku mau ikut sampai selamanya. Ku hendak ikut Tuhanku, ku hendak ikut Tuhanku, ku hendak ikut Tuhanku, ikut Yesus selama
hidupku. Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya sampai masuk rumah di surga. Saudaraku, maukah kita membuka telinga kita lebar-lebar? Kalau sudah melihat gambar daripada kijang, telinganya itu sangat besar sekali. Memang Allah ciptakan suku binatang-binatang yang rentan seperti kelinci. Lihat itu, telinganya besar sekali. Untuk apa, suku? Untuk bisa mendengar dengan baik. Mereka nggak punya pertahanan, tapi mereka punya defensif. Ya, senjata defensif itulah pendengaran. Dan kita di dunia ini, kita ditaruh Tuhan seperti domba di antara serigala. Pasti kita akan mengalami banyak masalah dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi ingat, Tuhan kita memberikan kepada kita tuntunan lewat suara Tuhan. Dan kalau kita ikuti tuntunan itu, Dia akan berkata, aku akan keluar berperang untuk kamu. Aku melindungi engkau. Aku menjaga engkau. Mari dengar suara Tuhan. Mari kita mau berdiri. Ku dengar Tuhan memanggil. Ku dengar Tuhan memanggil. Ku dengar Tuhan memanggil. Ku mau ikut sampai selamanya. Ku hendak ikut Tuhanku. Ku hendak ikut Tuhanku. Ku hendak ikut Tuhanku. Ikut Yesus selama hidupku. Saudaraku, mari kita mau tanggapi firman Tuhan ini. Biar kita mau percaya bahwa Dia akan memberikan kemuliaan yang kekal. Nah, sampai waktu kita masuk rumah di sorga, baru kita akan berkata, wow, Engkau Tuhan yang dahsyat. Janjimu ya dan amin. Sekarang ini saya minta supaya saudara bertahan. Engkau tetap pakai imanmu, yakin Tuhanmu baik. Dia akan beri kemuliaan yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan dengan hati yang berkata, Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya sampai masuk rumah di surga. Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya. Dia beri padaku kemuliaannya sampai masuk rumah
yakini, saudaraku. Angkat suaramu, engkau berkata, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami memang hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Oh, Roh Kudus penolong kami. Sokong anak-anak-Mu, sokong kami semua. Kurasana koreteleke. Biar umat-Mu berkomitmen ikut Engkau selama hidupnya. Inakarabashe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku hendak ikut Tuhanku. Ku hendak ikut Tuhanku. Ku hendak ikut Tuhanku, ikut Yesus selama hidupku. Itulah komitmen kami Tuhan. Kami ingin iring Engkau sampai kami melihat fakta janji-Mu, janji kemuliaan yang kekal menjadi nyata dalam hidup kami. Sampai kami masuk dalam rumah di sorga, kami akan berglori, kami akan berkata, Tuhan, apa yang kami deritakan di bumi tidak sebanding dengan kemuliaan yang kami hadapi. Kami bersuka cita. Angkat hati anak-anak-Mu, biar mereka berketetapan mengambil keputusan hari ini, aku mau ikut Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dan biar suara-Mu lebih dahsyat bicara, biar mereka punya telinga rohani yang cukup menangkap suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati hidup mereka, hidupi semua anak-anak-Mu, pekerjaan, bisnis, dan masa kesulitan ini. Engkau buka pintu langit, dan Engkau tunjukkan bahwa Engkau mampu mengatasi semua masalah. Termasuk pemerintahan kami. Kami doakan Tuhan, turut campur tangan-Mu yang amat berkuasa itu. Campur tangan Tuhan, menenteramkan, meneduhkan, membuka hati, membuka pikiran dari semua rakyat Indonesia, supaya mereka mencari damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami ingin menerima berkat-Mu. Terimalah berkat ini, saudara-saudaraku. Berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @NambahKC.
Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.